Agama Hindu sering disebut sebagai agama tertua di dunia yang masih eksis secara aktif. Namun di balik kompleksitas ribuan dewa dan ritual yang kini melekat pada citra Hindu, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pada awal kemunculannya, ajaran Hindu justru sangat dekat dengan konsep tauhid, yaitu keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seiring waktu, ajaran tersebut mengalami transformasi dan distorsi, sehingga Tuhan Yang Esa dalam teks-teks awal berubah menjadi ratusan manifestasi dewa dan dewi. Hal ini memunculkan pertanyaan mendalam. Mungkinkah tokoh-tokoh dalam sistem dewa Hindu sejatinya adalah para nabi yang diutus oleh Allah, namun dipersonifikasi dan diubah menjadi figur ilahi oleh masyarakat pasca wahyu? Dalam Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 24, ditegaskan bahwa tidak ada suatu umat pun melainkan telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan. Ini memberikan dasar kuat bahwa nabi-nabi juga pernah diutus kepada peradaban India kuno. Fakta ini membuka kemungkinan bahwa apa yang kini dikenal sebagai agama Hindu mungkin menyimpan lapisan-lapisan narasi profetik yang telah mengalami modifikasi. Dalam teks tertua Hindu seperti Rig Veda, terdapat pengakuan eksplisit terhadap satu Tuhan yang tidak terlihat, tidak beranak, dan tidak menyerupai ciptaan, sebuah konsep yang sangat mirip dengan tauhid dalam Islam. Salah satu mantra dalam Rig Veda, Saseng Ciunta 4446, berbunyi, Ekam Satvi Prabahuda Vadanti. Yang Esa itu ada, tetapi orang bijak menyebutnya dengan berbagai nama. Ini mengindikasikan bahwa monoteisme pernah menjadi fondasi spiritual yang dihormati. Dalam tradisi India kuno, peneliti dan sarjana modern, termasuk beberapa ilmuwan Muslim dan Hindu, telah mengangkat isu ini dalam konteks studi agama komparatif. Zakir Naik, seorang dokter sekaligus pendakwah internasional yang mengkhususkan diri pada perbandingan agama, menyoroti bahwa Rigveda menyebutkan nama Tuhan sebagai Ishwar atau Brahma, bukan dalam bentuk dewa-dewa antropomorfis seperti yang dominan di masa kini. Ia menekankan bahwa Tuhan dalam kitab Veda digambarkan sebagai tidak berbentuk, nirguna, tidak memiliki gambar atau patung, Shudrasya Natasya Pratima Asti, Yajurveda 32.3, dan tidak dilahirkan, ajam. Kesemuanya sangat serasi dengan prinsip ketauhidan dalam Islam. Lalu kapan ajaran ini mulai bergeser? Banyak ahli menghubungkannya dengan proses mitologisasi tokoh-tokoh sejarah dan spiritual yang diagungkan oleh masyarakat setempat. Dalam budaya India, kecenderungan untuk mempersonifikasi tokoh besar sebagai dewa bukanlah hal baru. Ketika para nabi datang membawa ajaran tauhid, masyarakat lokal yang terbiasa dengan pola pikir politeistik lambat laun menyerap ajaran tersebut, tetapi mengadaptasinya dengan karakteristik budaya mereka. Maka tokoh-tokoh seperti Rama, Krishna, dan bahkan Shiva bisa jadi berasal dari figur profetik sejati yang lambat laun diangkat menjadi avatar atau manifestasi Tuhan dengan atribut ilahiyah yang dilekatkan secara berlebihan dan mitologis. Argumen ini tidak hanya datang dari kalangan Muslim. Sebagian sarjana Hindu reformis seperti Swami Dayananda Saraswati, pendiri Arya Samaj pada abad ke-19, juga menolak politeisme dan menyatakan bahwa kitab Veda sebenarnya mengajarkan monoteisme. Arya Samaj bahkan menyerukan kembali kepada penyembahan satu Tuhan dan menolak pemujaan berhala. Hal ini membuktikan bahwa dalam sejarah Hindu sendiri, selalu ada arus pemikiran yang menyuarakan kembali ajaran tauhid dan menentang penyelewengan ajaran asli. Dalam konteks arkeologi dan linguistik, para ahli seperti David Frawley dan Coenraad telah menunjukkan bahwa Veda adalah teks yang sangat tua. Ditulis jauh sebelum kisah Mahabharata dan Ramayana dikodifikasikan. Kedua epos tersebut, yang kini menjadi rujukan utama bagi pemahaman umum tentang Hindu, justru syarat dengan unsur mitologi dan tambahan naratif yang terjadi secara bertahap selama berabad-abad. Tidak tertutup kemungkinan bahwa apa yang sekarang kita baca sebagai cerita dewa-dewa adalah hasil akulturasi antara ajaran wahyu dan interpretasi lokal yang berkembang tanpa kontrol otoritatif. Pemalsuan dalam konteks ini tidak selalu berarti rekayasa jahat yang disengaja, melainkan bisa pula
bermakna perubahan makna yang terjadi secara evolutif melalui generasi. Fenomena serupa bisa ditemukan dalam berbagai peradaban lain. Ajaran asli para nabi mengalami distorsi setelah mereka wafat. Dalam Islam, hal ini sangat jelas digambarkan sebagai sunnatullah bahwa setiap nabi datang membawa wahyu tauhid, namun kaum-kaumnya kemudian menyimpang. Maka, adalah logis jika peradaban besar seperti India pun mengalami proses serupa. Apa yang menarik adalah bahwa banyak nilai-nilai moral dan spiritual dalam Hindu klasik sangat selaras dengan prinsip Islam. Misalnya, konsep ahimsa, tidak menyakiti, dharma, kebenaran, dan satya, kejujuran, merupakan nilai-nilai universal yang juga diajarkan oleh para nabi. Hal ini menambah kekuatan argumen bahwa ajaran Islam bukan datang untuk menggantikan moralitas lama, tetapi untuk meluruskan kembali pemahaman terhadap Tuhan dan sistem ibadah yang telah menyimpang. Dengan landasan ayat Al-Quran, kesamaan kosmologi monoteistik dalam Veda awal, serta refleksi dari sejarah transformasi spiritual India, maka sangat masuk akal untuk menelusuri kemungkinan bahwa dewa-dewa dalam Hindu bisa jadi adalah para nabi dalam Islam yang telah dikultuskan dan disalahpahami oleh generasi berikutnya. Bab-bab selanjutnya akan mengeksplorasi lebih dalam kesamaan naratif, karakter, dan misi para tokoh dewa Hindu dengan para nabi yang dikenal dalam tradisi Islam. Dalam epos Mahabharata, Krishna tampil sebagai figur sentral yang tidak hanya berperan sebagai penasihat strategis, tetapi juga pemimpin spiritual. Ia digambarkan sebagai manifestasi dari Tuhan yang turun ke dunia demi menyelamatkan umat manusia dari kegelapan moral. Sementara itu, dalam Al-Quran dan Taurat, Nabi Musa adalah seorang nabi besar yang diutus kepada kaum Bani Israel untuk membebaskan mereka dari penindasan Firaun dan menegakkan kembali hukum Tuhan. Meskipun berasal dari dua tradisi agama yang berbeda, keduanya memuat narasi pembebasan, perlawanan terhadap tirani, serta bimbingan moral yang luar biasa. Dalam konteks komparatif, kesamaan ini terlalu signifikan untuk diabaikan dan membuka kemungkinan bahwa Krishna merupakan distorsi kultural dan mitologis dari figur profetik seperti Nabi Musa. Kisah masa kecil Krishna penuh dengan keajaiban dan intrik politik. Ia dikejar untuk dibunuh oleh Raja Kamsa sejak lahir karena adanya nubuat bahwa bayi itu akan menggulingkan kekuasaan sang raja. Untuk menyelamatkan nyawanya, Krishna dipindahkan ke desa lain dan dibesarkan oleh orang tua angkat. Pola ini sangat mirip dengan kisah Nabi Musa dalam Islam dan Alkitab, di mana Firaun memerintahkan pembunuhan terhadap bayi laki-laki Bani Israel karena adanya ramalan tentang akan lahirnya seorang anak yang kelak menjadi ancaman bagi tahtanya. Musa kemudian diselamatkan dengan cara dilarungkan ke sungai dan diangkat oleh keluarga Firaun. Kedua tokoh ini kemudian tumbuh dewasa sebagai penyelamat umat masing-masing. Krishna memainkan peran kunci dalam perang Kurukshetra, di mana ia memimpin Arjuna dan Pandawa melawan ketidakadilan dan kezaliman Kaurava. Ia tidak hanya membimbing dalam strategi perang, tetapi juga dalam filsafat moral yang dituangkan dalam Bhagavad Gita yang menjadi teks sentral dalam Hindu. Dalam analogi Islam, Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, menghadapi penindasan sistematis, dan membawa wahyu berupa Taurat dari Gunung Sinai. Musa bukan hanya pemimpin fisik, tetapi juga pembawa hukum dan panduan moral. Salah satu aspek paling mencolok dari Krishna adalah perannya sebagai avatar atau manifestasi Tuhan dalam bentuk manusia. Ini berbeda secara teologis dengan ajaran Islam yang menolak keras ide bahwa Tuhan bisa menjelma menjadi manusia. Namun, penting dicatat bahwa dalam lapisan awal teks Veda, konsep avatar belum dominan. Kemunculan Krishna sebagai avatar baru secara eksplisit ditekankan dalam teks-teks Purana yang ditulis jauh setelah masa Veda. Ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Krishna sebagai Tuhan yang menjelma kemungkinan besar merupakan perkembangan teologis yang dibangun berabad-abad kemudian. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa figur Krishna awalnya adalah seorang pemimpin spiritual atau nabi yang kemudian diberi status ketuhanan oleh pengikutnya, seperti yang terjadi pada Nabi Isa dalam tradisi Kristen. Perbedaan mendasar lainnya adalah dalam penyampaian ajaran.
Krishna berbicara tentang dharma dan karma dalam konteks kelahiran kembali dan siklus samsara. Sementara Nabi Musa berbicara tentang hukum-hukum ilahi yang bersifat mutlak, akhirat dan tanggung jawab moral dalam satu kehidupan. Namun, banyak interpretasi terhadap ajaran Krishna juga menekankan pentingnya pengabdian kepada Tuhan, penyerahan diri dan kesalehan pribadi. Dalam Bhagavad Gita, Krishna mengatakan bahwa siapapun yang berserah diri kepadanya, ia akan membebaskannya dari dosa dan penderitaan, sebuah narasi yang sangat mirip dengan pesan para nabi, termasuk Musa, bahwa keselamatan bergantung pada ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan, yang esa aspek mukjizat juga terdapat dalam kedua tokoh. Krishna melakukan mukjizat sejak kecil, mengangkat bukit Govardhana, menyelamatkan rakyatnya dari banjir dan menaklukkan musuh-musuhnya. Musa pun dikenal memiliki mukjizat besar, membelah laut, tongkat yang berubah menjadi ular, dan air yang keluar dari batu. Mukjizat dalam kedua kasus ini digunakan sebagai alat untuk membenarkan otoritas spiritual mereka, serta meyakinkan umat bahwa mereka adalah utusan Tuhan. Namun, dalam versi Krishna, mukjizat tersebut dilebih-lebihkan dan dimitoskan hingga melebihi batasan manusiawi. Ini tipikal proses mitologisasi yang sering terjadi dalam masyarakat pagan terhadap figur profetik yang mereka kagumi. Penelitian oleh sejarawan agama menunjukkan bahwa Mahabharata kemungkinan besar merupakan sintesis berbagai kisah lokal dan spiritual yang ditulis ulang dalam bentuk epos untuk menyatukan identitas budaya India. Jika Krishna benar-benar tokoh nyata, ia kemungkinan besar adalah pemimpin spiritual dan moral yang hidup di masa peradaban kuno India, dan ajarannya mengalami perubahan melalui tradisi lisan yang panjang. Hal ini mirip dengan cara sebagian umat Kristen memandang Yesus, awalnya seorang nabi, namun kemudian dianggap sebagai Tuhan melalui konsili-konsili gerejawi. Sebagian peneliti Muslim seperti Maulana Abdul Haq Vidyarthi dalam karyanya Muhammad in World Scriptures menyatakan bahwa beberapa tokoh dalam kitab Hindu sebenarnya adalah nabi-nabi yang dikenal dalam Islam. Hanya saja namanya disesuaikan dengan bahasa dan budaya lokal. Dalam konteks ini, Krishna bisa jadi adalah Musa yang kisahnya mengalami penyesuaian naratif dan simbolik. Proses ini tidak asing dalam sejarah agama, di mana pesan asli para nabi diadopsi, diubah, dan akhirnya membentuk fondasi teologis baru. Dari segi fungsi sosial, baik Krishna maupun Musa berperan sebagai pembebas. Mereka menantang kekuasaan absolut, menyelamatkan umat dari penindasan, dan menetapkan hukum moral baru. Peran ganda sebagai pemimpin spiritual dan reformis sosial inilah yang menjadi ciri khas misi kenabian dalam Islam. Maka dari itu, menyamakan Krishna dengan Musa bukan hanya soal kesamaan cerita, tetapi juga tentang identitas fungsi dan misi. Kemungkinan besar, masyarakat India pada masa lalu tidak memiliki konsep wahyu tertulis yang disampaikan dengan otoritas seperti dalam Islam. Maka ketika ajaran Musa masuk atau berkembang di India, kisahnya diserap ke dalam format narasi lokal, diceritakan ulang dengan simbolisme dan gaya yang khas India. Tokoh Musa kemudian diberi nama baru, latar budaya baru, dan pelan-pelan berubah menjadi figur mitologis. Maka, Krishna hari ini mungkin bukanlah dewa dalam arti yang asli, melainkan seorang nabi besar yang kisahnya ditransformasikan oleh sejarah dan budaya. Dalam epos Ramayana, Rama diposisikan sebagai manusia ideal, raja yang adil, suami yang setia, anak yang berbakti, serta pejuang kebenaran yang teguh pendirian. Ia menempuh jalan pengorbanan besar demi menjaga nilai-nilai moral di tengah kerusakan tatanan sosial pada zamannya. Dalam Islam, kisah Nabi Nuh juga menggambarkan seorang tokoh moral yang menghadapi masyarakat penuh kedurhakaan, berusaha menyelamatkan mereka dari azab yang mengancam dengan tetap memegang nilai-nilai ilahi. Kesamaan fungsi, situasi masyarakat, serta konsekuensi spiritual yang menyertainya, membuka ruang kajian bahwa Rama sejatinya bisa merupakan versi terdistorsi dari sosok profetik semacam Nabi Nuh. Rama dikenal sebagai raja dari Ayodhya, yang karena intrik politik istana terpaksa diasingkan ke hutan selama 14 tahun. Selama masa pengasingan,
ia tetap menjalankan prinsip moral yang tinggi, membela kebenaran dan bahkan menaklukkan Rahwana, Raja Langka yang menculik istrinya, Sita. Dalam narasi Islam, Nabi Nuh diutus kepada kaumnya yang menolak untuk menyembah Tuhan yang esa dan tenggelam dalam kemusyrikan. Ia menyeru mereka dengan sabar selama berabad-abad, namun hanya segelintir yang menerima seruannya. Pada akhirnya Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Lalu datanglah banjir besar yang menghancurkan kaum pembangkang. Persamaan mendasar antara Rama dan Nuh bukanlah dalam bentuk narasi harfiah, melainkan dalam konteks sosio-religius. Keduanya hadir sebagai pembawa pesan moral di tengah masyarakat yang hancur secara etika dan spiritual. Rama melawan ketidakadilan dengan keberanian dan kesetiaan terhadap nilai-nilai dharma, sedangkan Nuh membawa ajaran tauhid di tengah arus keingkaran. Keduanya harus menghadapi penolakan dan penderitaan, tetapi tetap taat kepada perintah Tuhan. Rama dalam Ramayana menyatakan bahwa dharma lebih tinggi daripada kekuasaan atau kenyamanan pribadi, sebuah ajaran yang sejalan dengan prinsip kenabian bahwa ridha Tuhan lebih utama daripada dunia. Menariknya, catatan tentang banjir besar yang melanda bumi juga terdapat dalam beberapa teks Hindu seperti Matsya Purana. Di dalamnya dikisahkan bahwa Vishnu menjelma sebagai ikan raksasa bernama Matsya untuk memperingatkan raja bernama Manu tentang banjir besar yang akan menenggelamkan dunia. Manu kemudian menyelamatkan diri dengan perahu, membawa biji-bijian, binatang dan manuskrip suci ke tempat aman. Ini sangat identik dengan kisah Nabi Nuh yang membawa makhluk hidup dan pengikutnya ke dalam bahtera demi kelangsungan hidup umat manusia setelah azab. Beberapa peneliti menganggap kisah Manu dalam Hindu sebagai bentuk lokal dari kisah Nuh, dengan Vishnu sebagai pengganti metaforis dari wahyu Tuhan. Disinilah kemungkinan hubungan antara Rama dan Nuh semakin terbuka. Rama dalam versi paling awalnya bisa saja bukan raja semidewa seperti dalam mitologi Ramayana modern, melainkan sosok manusia biasa yang menegakkan ajaran moral yang berasal dari wahyu. Proses deifikasi atau pendewaan terhadap Rama diduga terjadi setelah kematiannya, seperti yang terjadi pada banyak tokoh spiritual di berbagai kebudayaan. Dalam Hindu modern, Rama bahkan disembah sebagai inkarnasi Vishnu, padahal ajarannya lebih berpusat pada nilai hidup benar, bukan pemujaan kepada dirinya. Pola narasi pengasingan Rama juga dapat dipahami sebagai bentuk simbolik dari pengasingan nabi-nabi terdahulu ketika mereka diusir dari komunitasnya. Nabi Nuh mengalami pengucilan sosial dan spiritual karena menentang norma penyembahan berhala kaumnya. Rama, walau dalam kisahnya dikhianati oleh kekuasaan istana, tetap menjalani pengasingan dengan komitmen pada prinsip ilahi yang menekankan kesucian hidup dan kebenaran mutlak. Dalam Islam, nilai kesabaran dan keteguhan hati Nabi Nuh sangat dijunjung, tinggi karena ia tidak menyerah dalam menyampaikan kebenaran, bahkan ketika hampir seluruh umatnya menolak. Ini menjadi cerminan kesetiaan profetik yang juga ditemukan dalam tindakan Rama. Kesamaan lain yang patut dicatat adalah keterlibatan simbol-simbol air dan bahtera atau perjalanan dalam kedua kisah. Nabi Nuh membangun kapal besar yang kemudian menjadi alat penyelamatan umatnya. Dalam Ramayana, Rama juga menyeberangi lautan ke Langka untuk menyelamatkan Sita, sebuah tindakan yang hanya mungkin dilakukan melalui bantuan dan strategi khusus, bahkan dibangun jembatan oleh pasukan kera. Secara simbolik, keduanya menggunakan sarana besar untuk menyeberangi bahaya besar demi misi spiritual yang lebih tinggi. Ini menggambarkan bahwa baik Nuh maupun Rama dihadapkan pada rintangan alam yang dahsyat dalam menjalankan perintah Tuhan. Secara historis, banyak ilmuwan yang meyakini bahwa kisah Ramayana berasal dari tradisi lisan India kuno yang kemudian disusun secara sistematis oleh Valmiki. Ini membuka ruang interpretasi bahwa Rama sebagai karakter bisa jadi diserap dari tradisi oral yang menyimpan kisah seorang nabi atau rasul. Pencampuran antara tokoh sejarah dan mitologi dalam satu narasi epos adalah hal yang lumrah dalam budaya purba. Ketika tidak ada sistem kodifikasi wahyu seperti dalam Islam, kisah para nabi dapat diubah perlahan menjadi legenda spiritual.
Sosok Nabi akan digambarkan sebagai raja, pahlawan, bahkan dewa demi memperkuat daya tarik kisahnya bagi masyarakat setempat. Kritik terhadap pandangan ini tentu datang dari kalangan ortodoks yang meyakini bahwa Ramayana adalah wahyu tersendiri, atau sekurangnya kisah suci yang tidak bisa ditafsirkan dalam kerangka sejarah kenabian Islam. Namun pendekatan komparatif membuka ruang pemahaman lintas budaya yang melihat narasi-narasi spiritual bukan sebagai domain eksklusif, melainkan sebagai serpihan dari satu pesan ilahi yang tersebar ke seluruh penjuru bumi. Dalam perspektif Islam, semua nabi membawa ajaran yang sama, tauhid, moralitas, dan penolakan terhadap penyembahan selain Allah. Maka melihat Rama sebagai bentuk distorsi dari sosok Nabi Nuh bukan hanya mungkin, tapi logis dari sisi historis dan teologis. Dengan memperhatikan pola ajaran, situasi sosial, peran pemimpin spiritual, dan elemen simbolik dalam kisah Rama dan Nuh, ada dasar kuat untuk menyimpulkan bahwa keduanya berasal dari satu akar profetik yang sama. Rama adalah citra tokoh profetik yang ajarannya dikulturisasi oleh masyarakat Hindu kuno dan lambat laun berubah menjadi narasi mitologis. Dalam bab selanjutnya, kita akan menelusuri tokoh Shiva yang selama ini dipandang sebagai dewa penghancur, namun bisa jadi menyimpan jejak dari seorang nabi, penyeru kebenaran dan transformasi spiritual. Dalam jajaran dewa Hindu, Shiva merupakan salah satu figur utama yang menempati posisi sebagai penghancur atau transformator. Ia dikenal sebagai Mahadeva, dewa agung yang meruntuhkan ilusi dunia, menghancurkan kejahatan, dan membuka jalan bagi pembaruan spiritual. Di sisi lain, dalam Islam, Nabi Ibrahim adalah figur penting yang dikenal karena keberaniannya menghancurkan berhala dan melawan penyembahan selain Allah. Ketika dilakukan pendekatan komparatif terhadap karakteristik dan peran keduanya, muncul dugaan bahwa Shiva bukan sekadar dewa dalam pengertian politeistik, melainkan hasil pelapisan simbolik terhadap sosok Nabi Ibrahim yang perjalanannya telah mengalami penyesuaian budaya oleh peradaban kuno India. Nabi Ibrahim adalah tokoh yang dalam Al-Quran dan Alkitab dikenal sebagai Bapak Tauhid. Ia hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Dan salah satu momen ikonik dalam kisahnya adalah ketika ia menghancurkan patung-patung yang disembah kaumnya sebagai bentuk protes terhadap kemusyrikan. Tindakan ini menyebabkan ia dihukum dengan cara dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Namun atas izin Allah, api itu menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Aksi ini menjadi simbol dari keberanian melawan sistem kepercayaan batil demi menegakkan ketauhidan. Sementara itu, Shiva dalam banyak kisah Purana digambarkan sebagai dewa yang bertapa di gunung, bermeditasi dalam keheningan, dan sekaligus juga menghancurkan segala ilusi dan kejahatan. Ia tidak hidup dalam istana surgawi seperti dewa lainnya, melainkan tinggal di tempat sunyi yang terpencil. Ia digambarkan anti kemewahan, sederhana, dan penuh kontemplasi. Bahkan pengikutnya dalam aliran Shaivisme melihat Shiva sebagai guru tertinggi yang menunjukkan jalan pembebasan dari dunia fana. Ini mengingatkan pada kehidupan Ibrahim yang juga meninggalkan masyarakat politeisnya dan memulai perjalanan spiritual menuju kebenaran murni. Ibrahim bukan sekadar nabi, tapi juga pembaharu yang hidup di luar tatanan sosial saat itu. Kemiripan mencolok lainnya terletak pada lambang penghancuran berhala. Shiva diidentikan dengan Tandafa, tarian kosmis yang mengguncang dunia, menghancurkan keterikatan material, dan menyimbolkan akhir dari siklus kebodohan. Dalam teks Hindu ada mitos tentang Shiva menghancurkan tempat ibadah palsu atau kekuatan-kekuatan yang menyimpang dari Dharma. Meski ini disampaikan dalam bahasa metafor, pesannya memiliki nada yang mirip dengan tindakan Ibrahim dalam menghancurkan berhala secara literal. Keduanya menolak penyembahan simbol-simbol material dan menyerukan penyembahan pada satu realitas transenden yang esa lebih lanjut. Dalam berbagai versi Purana, disebut bahwa Shiva tidak menyukai penyembahan berlebihan terhadap bentuk lahiriah. Ia bahkan kadang menampakkan diri sebagai penggila yang tidak mempedulikan formalitas agama, tapi menekankan esensi spiritual. Para pencari kebenaran yang rendah hati dan tulus, sekalipun dari kasta rendah, lebih diterimanya daripada mereka
yang hanya taat secara ritual. Dalam Islam, Ibrahim juga digambarkan sebagai hamba Allah yang hanif, berpaling dari kesesatan nenek moyang dan mencari hakikat keesaan Tuhan, bukan semata ritualisme. Maka esensi dari ajaran keduanya adalah pemurnian keyakinan, bukan pengabdian pada bentuk-bentuk. Terdapat juga kesamaan dalam simbol dan atribut. Shiva identik dengan api sebagai unsur transformasi dan lingga yoni sebagai simbol penciptaan. Meski kemudian lingga mengalami penafsiran seksual dalam budaya populer Hindu, asal mula dari simbol ini bisa ditelusuri sebagai representasi dari kekuatan kehidupan dan kehancuran ilahi. Dalam kisah Ibrahim, api juga menjadi elemen penting ketika ia dilempar ke dalamnya. Namun Allah mengubah api itu menjadi sarana transformasi dan perlindungan. Api bukan pembinasa Ibrahim, tapi justru simbol penyucian dan pembelaan terhadap kebenaran. Ini menunjukkan bahwa dalam kedua figur, api berfungsi sebagai media transenden, bukan destruktif secara fisik, tetapi spiritual dan simbolik. Ketika menelusuri ragam dewa dalam sistem kepercayaan Hindu, Vishnu menempati tempat sentral sebagai dewa pemelihara dan penyelamat. Ia dianggap sebagai kekuatan yang hadir setiap kali dunia berada dalam ancaman kekacauan, turun dalam berbagai avatara untuk memulihkan keseimbangan. Dalam literatur keagamaan Hindu, Vishnu memiliki 10 inkarnasi utama yang disebut dasa avatara. Masing-masing muncul dalam kurun sejarah dan konteks yang berbeda, mulai dari ikan, matsya, manusia singa, narasimha, hingga figur manusia seperti Rama dan Krishna. Salah satu bentuk inkarnasi yang menarik untuk diperhatikan adalah Rama dan Krishna, yang dalam beberapa pendekatan historis dan filologis menunjukkan kemungkinan keterkaitan dengan tokoh-tokoh dalam tradisi Semitik. Namun dalam pendekatan lintas, agama dan kajian perbandingan mitologi, ada pula kemungkinan bahwa figur Vishnu sendiri secara konseptual sangat dekat dengan Nabi Musa, Moses. Musa dalam Islam dan Yudaisme adalah figur sentral yang menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Firaun, memimpin mereka menyeberangi Laut Merah dengan mukjizat yang sangat dikenal dan membimbing mereka melalui gurun menuju tanah yang dijanjikan. Perannya tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga pelaksana wahyu Tuhan, pembawa hukum, Taurat, dan simbol dari keteguhan menghadapi sistem tiranik. Jika Vishnu dipahami sebagai prinsip ilahi yang turun ke dunia dalam bentuk manusia, avatara, untuk menyelamatkan umat manusia, maka Musa adalah representasi nyata manusia pilihan Tuhan yang diutus dengan misi penyelamatan. Perbandingan ini dapat ditelaah lebih lanjut dari aspek misi, mukjizat, serta hubungan dengan wahyu. Pertama, misi penyelamatan. Vishnu dalam berbagai mitologi turun saat dunia diliputi adharma, ketidakbenaran. Musa juga muncul ketika Bani Israel berada dalam perbudakan Mesir yang brutal. Ia menghadap Firaun dengan mandat ilahi dan membawa pesan pembebasan. Narasi ini sejajar dengan konsep avatara Vishnu yang datang untuk mengalahkan kezaliman. Dalam konteks ini, Musa dapat dilihat sebagai inkarnasi fungsi Vishnu, penjaga keseimbangan dan keadilan. Kedua, mukjizat pembelahan laut oleh Musa dalam Alkitab dan Al-Quran sangat mirip dengan narasi mitologi Hindu tentang penyeberangan sungai oleh Rama dan bala tentaranya dalam epos Ramayana. Dalam versi itu, Rama harus menyeberang ke Lanka untuk menyelamatkan Sita, dan jembatan dibangun atas bantuan makhluk suci serta kekuatan ilahi. Peristiwa pembelahan laut oleh Musa adalah simbol puncak penyelamatan. Saat jalan seolah tertutup, kekuasaan Tuhan membuka jalan di tempat yang tidak mungkin. Ini memiliki paralel spiritual yang sangat kuat dalam kisah avatara Vishnu. Ketiga, Vishnu digambarkan dalam posisi pembawa hukum dan ketertiban dalam inkarnasi sebagai Krishna. Krishna adalah penasehat Arjuna dalam Mahabharata, pengajar nilai-nilai kebenaran, dharma, melalui Bhagavad Gita. Musa dalam tradisi Islam dan Yudaisme menerima wahyu berupa hukum-hukum moral dan religius dari Tuhan di Gunung Sinai, dikenal sebagai Taurat. Maka baik Krishna dalam aspek pendidik rohani maupun Musa sebagai penerima wahyu menempati posisi sebagai pemimpin spiritual yang menyampaikan perintah ilahi untuk mengatur kehidupan manusia.
Namun, perbedaan mendasar terletak pada struktur kepercayaan. Dalam Islam, Musa adalah manusia yang diangkat sebagai nabi, bukan bagian dari Tuhan. Sedangkan dalam doktrin Hindu, Vishnu merupakan manifestasi langsung dari Tuhan dalam bentuk makhluk. Ini menandai pergeseran dalam pemahaman tauhid ke arah konsep inkarnasi dan deifikasi manusia. Dalam pandangan Islam, transformasi ini merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran tauhid murni yang dibawa oleh para nabi. Maka dalam konteks tesis ini, Vishnu tidak lain adalah tokoh yang mengalami deifikasi setelah ajaran Nabi Musa masuk ke wilayah India dan mengalami perubahan secara perlahan akibat asimilasi budaya lokal dan sistem mitologi yang sudah lebih dulu berkembang. Dari sisi linguistik dan sejarah penyebaran, banyak sejarawan mencatat bahwa setelah Eksodus Mesir, sebagian keturunan Bani Israel tersebar ke berbagai arah, termasuk ke wilayah timur. Pengaruh ajaran Nabi Musa kemungkinan besar menjangkau wilayah yang kini menjadi bagian dari Asia Selatan. Dan setelah melalui proses asimilasi selama berabad-abad, muncul dalam bentuk mitologi dan sistem kepercayaan lokal. Karakteristik Musa yang kuat, revolusioner, mukjizatnya yang besar, dan kedekatannya dengan wahyu Tuhan menjadi dasar bagi masyarakat untuk menempatkannya dalam posisi ilahi setelah terjadinya degradasi pemahaman ketauhidan. Penyimpangan ini tidak hanya bersifat teologis tapi juga historis. Transformasi tokoh Musa menjadi aspek Vishnu merupakan proses reinterpretasi budaya atas figur sejarah, di mana konsep manusia sebagai utusan Tuhan diubah menjadi dewa penyelamat dalam kerangka politeistik. Maka kisah ini memperkuat argumen bahwa banyak elemen dalam mitologi Hindu merupakan hasil perubahan dari narasi monoteistik yang lebih tua, termasuk dalam hal ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Bab ini menegaskan bahwa konsep penyelamat dalam sistem Hindu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat misi kenabian yang hadir jauh sebelumnya. Vishnu dalam banyak manifestasinya mengingatkan pada peran-peran yang dijalani oleh nabi-nabi besar, termasuk Musa. Namun ketidaktepatan dalam penempatan status dan makna menyebabkan beralihnya pemahaman umat dari tauhid kepada bentuk kepercayaan yang menggabungkan antara sejarah dan mitos, antara wahyu dan simbol. Inilah yang menjadi fokus penting dalam memahami akar dari distorsi spiritual yang terjadi sepanjang sejarah agama-agama kuno. Dalam teologi Hindu, Siwa adalah dewa penghancur yang memegang peran utama dalam Trimurti. Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur atau penghancur. Peran penghancuran ini bukan dalam arti negatif, melainkan simbol transformasi spiritual, penghancuran ego, dan kelahiran kembali kesadaran. Dalam ikonografi, Siwa digambarkan sebagai asketis, bermeditasi di puncak Himalaya, dengan trisula, ular di leher, dan kadang menari dalam wujud Nataraja, penari kosmik yang menghancurkan dan menciptakan semesta secara simultan. Namun jika ditelaah dalam perspektif sejarah agama dan perbandingan lintas tradisi, muncul hipotesis kuat bahwa sosok Siwa mengandung kemiripan mendalam dengan figur Nabi Ibrahim alaihissalam, tokoh tauhid yang terkenal sebagai penghancur berhala dan pemurni akidah. Nabi Ibrahim dalam tradisi Islam dan Abraham dalam tradisi Yahudi Kristen dikenal sebagai bapak para nabi dan tokoh revolusioner dalam sejarah monoteisme. Ia secara terang-terangan melawan penyembahan berhala di tengah masyarakat politeistik Mesopotamia. Ia menghancurkan patung-patung sesembahan kaumnya, termasuk patung paling besar, yang diberi palu sebagai bentuk sindiran intelektual. Aksi itu membuatnya dihukum dan dibakar hidup-hidup, namun Tuhan menyelamatkannya. Peristiwa ini menjadi fondasi dari ajaran tauhid yang kemudian diwariskan kepada keturunannya, termasuk Nabi Ishak, Ismail, Musa, hingga Nabi Muhammad SAW. Apabila konsep penghancur berhala dan transformator spiritual dikaitkan dengan karakteristik Siwa, maka terlihat adanya padanan makna mendalam. Siwa yang menghancurkan demi penciptaan kembali merepresentasikan fungsi yang dijalani Ibrahim sebagai pembongkar sistem kepercayaan yang menyimpang. Lebih dari itu, Siwa dikenal sebagai yogi besar, manusia spiritual yang hidup sederhana dan penuh laku kontemplatif.
Hal ini sejajar dengan Ibrahim yang meninggalkan kenikmatan dunia, memilih jalan pengasingan, dan mengembara demi mengikuti perintah Tuhan. Perjalanan Ibrahim dari Babilonia ke Kanaan, ke Mesir, lalu ke Makkah, juga menyiratkan proses pencerahan dan migrasi spiritual yang sangat khas dalam narasi tokoh-tokoh besar yang mencapai kedekatan dengan Tuhan. Dalam beberapa literatur teosofis, baik Barat maupun Timur, ada pendapat yang menyatakan bahwa ajaran Abrahamik telah sampai ke Timur jauh sebelum Islam hadir sebagai agama formal. Ajaran Ibrahim sebagai Nabi Tauhid, menurut hipotesis ini, masuk ke wilayah India dan bertemu dengan sistem religi lokal yang bercorak politeistik dan simbolik. Proses asimilasi dan reinterpretasi yang panjang kemudian melahirkan bentuk sinkretik, di mana ajaran tentang kehancuran berhala dipahami ulang sebagai proses mistik, lalu dituangkan dalam mitologi sebagai Siwa, dewa penghancur tetapi juga pencipta, kesadaran baru. Aspek paling menarik dari hubungan antara Siwa dan Ibrahim adalah praktik simbolis pengorbanan. Ibrahim adalah sosok yang diperintahkan menyembelih putranya sebagai ujian keimanan. Peristiwa besar ini diperingati dalam Idul Adha oleh umat Islam. Dalam tradisi Siwa, terdapat kisah tentang pengorbanan dan pelepasan ego melalui meditasi, penyangkalan diri, dan penghilangan ikatan duniawi. Ini bukanlah bentuk pengorbanan hewan, tetapi lebih bersifat metafisis. Pengorbanan diri untuk mencapai pembebasan, moksha. Namun, kedua praktik ini berasal dari nilai dasar yang sama. Penundukan total kepada kehendak Tuhan dan pengikhlasan total atas milik dunia. Lebih lanjut, Siwa dalam versi esoteris disebut sebagai Mahadeva, Tuhan yang agung, dan penyatu antara kekuatan laki-laki, Purusha, dan perempuan, Prakriti. Jika diurai dari sudut pandang Tauhid, penyatuan ini bisa dimaknai sebagai upaya simbolik dalam menjelaskan kesatuan antara kehendak Tuhan dan tatanan alam. Namun, akibat pengaruh sistem kepercayaan lokal dan mitologi kuno, simbolisme ini berubah menjadi literal dan akhirnya berujung pada pemujaan entitas Siwa sebagai dewa, bukan sebagai utusan atau manifestasi nilai ilahi. Islam menolak pengkultusan makhluk apapun. Sehingga jika ajaran Nabi Ibrahim masuk dan dipahami secara simbolik, lalu bertemu dengan struktur religius politeistik, maka sangat mungkin terjadi transformasi tokoh dari Nabi menjadi dewa. Inilah proses yang disebut oleh sejarawan sebagai mitologisasi kenabian, perubahan persepsi terhadap manusia suci menjadi objek pemujaan. Oleh sebab itu dalam tesis ini, Siwa tidak lain adalah figur Ibrahim yang mengalami distorsi pemahaman dan mitifikasi dalam masyarakat India kuno. Dari aspek linguistik, nama Ibrahim dan Shiva tidak menunjukkan keterkaitan langsung secara etimologi. Namun, makna di balik tindakan dan sifat keduanya bisa dibandingkan. Ibrahim berarti ayah dari banyak bangsa dan dikenal sebagai pencetus ajaran monoteisme. Siwa juga dikenal sebagai Bapak Langit atau Dewa segala makhluk dalam banyak naskah Purana, menempati posisi tertinggi dalam penghancuran sekaligus penciptaan kehidupan baru. Dalam sejarah kepercayaan kuno, ini menunjukkan betapa figur yang sangat berpengaruh bisa dimaknai ulang melalui lensa budaya dan spiritualitas yang berbeda. Dengan memahami hubungan ini, kita melihat bahwa proses transformasi tokoh Ibrahim menjadi figur Siwa adalah contoh nyata bagaimana ajaran ketauhidan murni dapat berubah bentuk menjadi simbolisme politeistik akibat infiltrasi budaya dan kurangnya transmisi otentik atas ajaran asli. Bukan hal baru dalam sejarah agama bahwa tokoh suci mengalami perubahan bentuk naratif, terutama ketika penyebaran ajaran berlangsung secara lisan dalam komunitas yang belum memiliki sistem dokumentasi yang baku. Bab ini memperkuat bahwa akar dari banyak kepercayaan dalam Hindu klasik sesungguhnya berasal dari ajaran para nabi yang telah menyebar luas bahkan sebelum Islam diturunkan secara final. Namun, karena tidak adanya penjagaan wahyu seperti dalam Islam melalui Al-Quran, banyak dari ajaran tersebut mengalami penyimpangan bentuk dan pemaknaan hingga muncul sebagai sistem dewa-dewi yang kini dikenali dalam bentuk Hindu politeistik.
Dalam menelusuri jejak historis agama-agama besar dunia, pendekatan lintas disiplin sangat penting untuk membongkar lapisan-lapisan narasi yang telah tertutup oleh mitos, simbol, dan reinterpretasi budaya. Pemahaman bahwa figur-figur sentral dalam agama Hindu seperti Rama, Krishna, dan Siwa mungkin berasal dari tokoh-tokoh kenabian dalam Islam, bukan sekadar klaim teologis, melainkan hipotesis historis yang patut diuji secara objektif. Pendekatan ini tidak ditujukan untuk menyerang keyakinan umat Hindu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan spiritual dalam meluruskan sejarah manusia terkait wahyu Tuhan dan utusannya. Salah satu tantangan terbesar dalam rekonstruksi sejarah kenabian adalah keterbatasan data primer dan dominasi sumber yang sudah tercampur antara legenda dan fakta. Dalam konteks ini, Al-Quran sebagai wahyu terakhir yang dijaga keasliannya memberikan petunjuk bahwa Allah telah mengutus nabi-nabi ke seluruh umat manusia, bahkan sebagian nama mereka tidak disebutkan. Firman Allah dalam surah Ghafir ayat 28 menyatakan bahwa ada rasul-rasul yang diceritakan kepada Nabi Muhammad dan ada pula yang tidak. Maka sangat terbuka kemungkinan bahwa wilayah India pun telah menerima kenabian dalam bentuk-bentuk yang kini tidak lagi dikenal sebagai bagian dari risalah Islam. Distorsi sejarah tersebut terjadi karena dua sebab utama. Pertama, ketidakterjagaan wahyu yang dibawa para nabi terdahulu. Tanpa bentuk tulisan yang baku atau komunitas penghafal seperti dalam Islam, ajaran para nabi di luar tradisi Yahudi dan Islam mengalami deformasi dalam transmisi dari generasi ke generasi. Kedua, dominasi budaya lokal dalam menerjemahkan ajaran kenabian menjadi bentuk mitologis agar sesuai dengan struktur nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. Dalam hal ini, dewa-dewa dalam Hindu dapat dimaknai sebagai refleksi simbolik atas kenabian yang disakralkan dalam bentuk alegoris. Apabila kita menelaah perkembangan Hinduisme sejak zaman Weda, terlihat pergeseran besar dari ajaran yang bersifat monoteistik samar, henoteisme, menuju sistem politeistik yang mapan. Dalam Rig Veda terdapat indikasi penyembahan terhadap entitas tertinggi. Meskipun dalam praktiknya banyak dewa yang disebutkan, konsep Brahman, kekuatan ilahi yang tidak terdefinisikan, dalam beberapa interpretasi mendekati gagasan Tauhid. Namun kemudian, munculnya tokoh-tokoh seperti Krishna dan Rama dalam epos Mahabharata, dan Ramayana membawa perubahan besar dalam fokus penyembahan. Tokoh-tokoh ini didewakan dan kisah hidup mereka dibumbui oleh elemen-elemen supranatural, mirip dengan apa yang terjadi dalam proses mitologisasi tokoh-tokoh sejarah di banyak kebudayaan. Krishna, misalnya, disebut sebagai avatar Wisnu yang datang menyelamatkan dunia. Tetapi jika kita tarik benang merah ke dalam kisah Yusuf dalam Islam, kita melihat paralel yang kuat dalam karakter, kebijaksanaan, dan pengaruhnya terhadap penguasa. Demikian pula Rama yang dikenal sebagai raja yang adil dan pemimpin bijak, memiliki kemiripan karakter dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Keduanya pemimpin kuat, pembela kebenaran, dan dipuja oleh rakyat. Namun proses deifikasi membuat mereka kehilangan status kenabian dan malah dijadikan objek ibadah, sesuatu yang sangat dikecam dalam ajaran Tauhid. Fakta bahwa nama-nama dewa Hindu tidak muncul dalam Al-Quran bukan berarti mereka bukan bagian dari sejarah kenabian, tetapi lebih kepada bentuk peringatan bahwa tidak semua yang datang dari masa lalu dipertahankan bentuknya oleh Allah karena telah mengalami penyimpangan. Islam tidak membatalkan ajaran nabi-nabi terdahulu, tetapi menyempurnakannya dan membersihkannya dari penyimpangan sejarah serta penyembahan kepada selain Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang kembali kisah-kisah suci dalam agama lain dari lensa tauhid tanpa prasangka, namun tetap kritis dan berdasarkan wahyu yang dijaga keasliannya. Urgensi klarifikasi teologis ini sangat penting dalam konteks zaman modern yang rentan terhadap relativisme agama. Masyarakat global kini hidup dalam era di mana semua kepercayaan dianggap setara dari sisi kebenaran. Padahal dalam perspektif Islam kebenaran hanya satu, La ilaha illallah. Mengangkat kesadaran bahwa sebagian ajaran yang sekarang dipahami sebagai politeisme
mungkin sejatinya berakar dari tauhid, adalah langkah strategis untuk membuka ruang dakwah yang bersifat rekonsiliatif. Ini bukan dakwah yang menyerang, tetapi dakwah yang membebaskan umat manusia dari jerat mitologi yang menyesatkan. Lebih dari itu, riset-riset modern dalam bidang arkeologi, linguistik, dan teologi perbandingan semakin mendukung adanya kesamaan lintas agama dalam nilai dasar, moralitas, dan narasi spiritual. Namun kesamaan ini tidak boleh digunakan untuk mencairkan perbedaan yang prinsipil, terutama dalam hal konsep ketuhanan dan posisi manusia di hadapan Tuhan. Dalam Islam, Allah adalah satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak dapat disamakan dengan makhluk, dan hanya Dia yang layak disembah. Ini berbeda jauh dari konsep avatar atau inkarnasi Tuhan dalam wujud manusia atau makhluk lainnya, sebagaimana ditemukan dalam banyak ajaran Hindu. Dengan demikian, tesis bahwa dewa-dewa Hindu adalah representasi dari nabi-nabi yang dipalsukan bukan sekadar polemik, tetapi dapat dijadikan sebagai landasan dakwah dan klarifikasi teologis. Penting bagi umat Islam, khususnya para cendekiawan, untuk menggali lebih dalam warisan sejarah yang selama ini dikuasai oleh narasi barat atau interpretasi politeistik yang dominan. Membuka ruang dialog berdasarkan sejarah wahyu akan memperkuat posisi Islam sebagai agama terakhir yang menjaga misi kenabian sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Bab ini menutup rangkaian kajian kita dengan seruan agar umat Muslim lebih percaya diri terhadap narasi keimanannya, lebih berani menyampaikan kebenaran tauhid, dan lebih terbuka dalam memahami akar-akar sejarah yang telah mengalami distorsi. Ini bukan sekadar perdebatan antar agama, tetapi bagian dari jihad intelektual dalam menjaga kemurnian ajaran ilahi yang telah diwariskan sejak awal penciptaan.